Halo sobat mahasiswa, salam Persma. Kembali lagi dengan podcast Ngebincang Arisalah. Tentunya dengan saya, perkenalkan nama saya Firman Effendi. Saya semester 6 Prodi Hukum Keluarga Islam. Tentunya untuk podcast kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang dimana beliau adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Falak. Tentunya karena kita mengundang beliau disebabkan pada minggu lalu bertepatan pada tanggal 28 Februari itu terdapat Rukyatul Hilal di Oase. Nah, maka dari itu cocoklah kita bahas secara singkat terkait Rukyatul Hilal. Nah, kepada siapa ini Kang? Boleh kenalan lah. Perkenalkan, nama saya Idris Rahmat. Oke, Kang Idris. Kang Idris, kata-kata hari ini dong. Jangan lupa makan. Siap. Kalau gak makan nanti sakit. Iya, soalnya puasa. Iya dong. Tentunya kita sudah puasa dengan full dan sangat terkuras. Dan juga ini saya ingin membahas terkait Rukyatul Hilal nih. Tapi sebelum saya membahas hal tersebut, yang ingin saya tanyakan, sekarang kan sampean sudah beranjak ke semester 8 ya? Ya, benar. Semester 8 tentunya sudah melalui proses yaitu Sempro. Nah, berarti sekarang tinggal Semhas dong? Ya, ini pekerjaan masih di bab 2, 3. Bab 3. Dan perkiraan selesainya kapan, Mas? Habis hari raya. Wah, siap, amin. Insyaallah. Teman-teman viewer jangan lupa doakan beliau agar cepat lulus. Karena apa? Karena teman-temannya sudah lulus semua. Ya, masa sampai semester 10 kagak lulus. Nah, teman-teman jangan lupa doain dia. Dan untuk Kang Idris, jangan lupa semangat. Semangat nih. Ya, jangan terlalu cringe lah, Mas. Ya, juga sebenarnya ini podcast yang saya harapkan itu bisa menarik. Sangat menarik dalam pembahasan, apalagi Rukyatul Hilal. Selama sampean berada di Prodi Ilmu Falak, kegiatan apa aja sih yang sudah terrealisasikan atau sebagai pengalaman Anda berada di Prodi Ilmu Falak ini? Ya, kalau saya sendiri dari awal maba emang sudah senang ikut kegiatan Rukyatul Hilal, apalagi ngamat-ngamat itu kan sangat seru. Oh iya, tentu. Moto bintang, moto bulan itu kan sangat seru gitu. Ketika kita dapat gambar yang bagus itu menjadi kepuasan tersendiri. Oke, tentu. Nah, terus kegiatannya itu apa aja, Mas? Kalau misalkan Rukyatul Hilal itu Selain Rukyatul Hilal, ada gerhana. ada gerhana, pengamatan gerhana, terus pengamatan awal waktu sholat itu kan Oke. nanti disambungkan sama hisab. Hmm. Nanti menguji, biasanya itu diuji akurasinya perhitungan-perhitungan yang sudah ada gitu. Oh, tapi kalau boleh tahu nih, proses bisa memakan berapa jam ya untuk menghitung hasil hisapnya? Kalau rata-rata teman-teman mungkin sekitar 2 jam 3 jam. Oh, itu terbilang Itu kalau manual. Oh, manual. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi seperti aplikasi, ada perhitungan yang pakai Excel juga. Itu tinggal sekali pencet sudah jadi. Nanti menampilin semua data matahari sama hilal dan data-data lainnya gitu yang dibutuhkan. Oke, tapi soal waktu ini kan bukan menjadi hambatan bagi Rukyatul Hilal. Nah, sempat minggu lalu kan pada tanggal 28 nih, Ya. itu memang cuaca di Jawa Timur atau ya di Pulau Jawa memang kan terkendala mendung atau Ya. hujan. Terus hal yang terlihat atau apa namanya hilal itu terlihat di wilayah mana? Di wilayah Aceh itu. Aceh. Kok Aceh doang? Yang lain kok kagak gitu? Nah, sebetulnya kemarin dari wilayah yang ada kemungkinan untuk terlihat itu ada di wilayah Aceh saja. Nah, untuk di Jawa Timur terus di Papua itu kan Aceh kan tepat di pojok. Oke. Jadi memiliki kriteria yang sangat tinggi. Posisi hilalnya itu tinggi, memenuhi kriteria. Tapi di sana itu juga kondisinya mendung. Tapi ada rukyat yang menyaksikan Oh, menyaksikan. secara mata telanjang. Oke, aku pengen tahu nih soal saksi.
Karena kan memang kalau misalkan dengan mata telanjang kan berarti saksi ininya kan perlu disumpah. Iya. Lah terus proses penyumpahan saksi tersebut itu gimana, Mas? Oh, itu jadi ketika misalkan saya itu melihat hilal. Mm-mm. Saya sudah melihat hilal, ketika itu saya lapor ke Mahkamah Syariah kalau di Aceh. Kalau di sini itu ada pihak pengadilan agama biasanya yang dimintai Kemenak untuk pengambilan sumpah. Oh, paham. Terus? Nanti datanya itu dikirim ke Kemenak Pusat untuk dilakukan sidang isbat. Oke. Itu rentetannya. Kalau misalkan saya sebagai orang yang bisa melihat hilal secara mata telanjang, lah terus hal yang bakal ditanyain ke saya itu apa aja, Mas? Kalau boleh tahu. Ya contoh misalnya, Anda melihat hilal kok bisa dengan bentuk kayak apa? Nah itu gimana, Mas? Oh, itu nanti ditanyai posisinya di mana, terus bentuk hilalnya itu gimana, Mm-mm. terus nanti ketinggiannya berapa, pukul berapa, nanti ditanyai semua. Oke. Buat cross check apakah itu benar-benar hilal. Nah, sampean kan ikut Ru'yatul Hilal mungkin sudah dari semester 1-2an ya sampai Iya. sekarang. Berarti hitungannya 4 kali, enggak sih? 4 tahun. Oh, ya maksudnya kali. kalau di total loh. Oh, ya kalau kegiatan ru'yat sebenarnya perlu dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Dalam 4 tahun itu kan ada 12 bulan ya. Ah, 12 kali. 12 kali 4. Lah itu kalau nggak ada kendala ya saya ru'yat biasanya. Tapi kalau boleh tahu untuk kendala pada setiap kegiatan Ru'yatul Hilal ini hal yang menjadi kendala besar Ya enggak? ada. Ada. Itu kendalanya pasti awan. Oh iya. Awan kalau cuaca itu juga mengganggu. Terus kalau di perkotaan itu ada polusi. Polusi udara itu nanti mempengaruhi visibilitas hilal juga. Dan kalau misalkan itu masih tetap gak terlihat berarti menunggu dari wilayah lain yang itu tidak ada kendala sama sekali lah. Iya. Kalau di Indonesia itu masuk di wilayatul hukmi. Atau Maksudnya? satu wilayah itu nanti keputusannya cukup satu aja. Oh, Misalkan di daerah lain melihat hilal, di sini tidak, daerah lain itu bisa mengikuti daerah yang melihat hilal gitu. Oh, paham. Seperti halnya tadi yang Aceh itu. Iya. Salah satu contoh lah. Oke, paham. Lah, ya, yang menjadi hal yang menarik pada kegiatan Ru'yatul Hilal pastinya ada dong. Ya. Apalagi Itu menjadi misteri anak Misteri. falak. Oh, Menyaksikan Ru'yatul Hilal itu tidak semudah apa yang dibayangkan Ferguson. Jadi melihat hilal kan melihat cahaya yang dipantulkan oleh bulan. Nah, Samen pernah lihat sabit bulan? pernah Sabit lihat? bulan kan itu kan udah tipis. Misalkan lebih tipis lagi sampai satu helai rambut gini. Iya. Nah gitu Oh, alah. ukurannya hilal itu. Di balik awan yang sangat lebar itu nanti mencari hilal yang sangat tipis. Nah, tidak mudah apa yang kayak di situ ada gitu. Ternyata Pasti enggak. terlihat. Itu nanti ada juga penelitian kayak efek halusinasi juga. Ketika saya berambisi ingin melihat hilal dan diberitahu posisi hilalnya di situ. Dan saya ingin melihat, tuh, itu ada hilal. Ya, hampir persis bentuknya itu. Lah terus pada yang tadi yang saksi itu gimana coba kalau misalkan itu hanya halusinasi? Nah, itu urusannya beliau aja. Tapi saksi di sini itu kan membutuhkan berapa orang minimal? Kalau untuk saksi itu minimal ada 2 orang. 2. Dan berada di pengadilan itu tadi disumpahnya. Iya. Dan ya ini kan pasti terdapat kontroversi atau sebagai tantangan anak apa ya yang mengikuti Ru'yatul Hilal seperti halnya cuaca dan lain-lain. Ada nggak ya selain dari keadaan cuaca yang kurang membaik atau fasilitas kalau misalkan ternyata ada beberapa alat yang kayak kurang mumpuni gitu? Oh, kalau di OASA. Iya. Kalau di OASA sendiri sebenarnya
alat-alat sudah lengkap, ada teodolit, ada teleskop. Hmm. Nah, tinggal anak-anak ini mau nggak yang memakai itu Oh. ketika Riyadul Hilal. Jadi dibagi nanti alatnya, anak ini dipegang ini, terus Mm-mm. yang ini pegang teodolit, yang satunya pegang teleskop itu. Oke, baik teman-teman. Dari kita sudah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber kita dengan Kang Idris. Pertanyaan pertama yaitu anak prodi ilmu falak bisa jadi astronot nggak? Bisa kerja di NASA nggak? Waduh, Waduh. kalau itu sendiri saya tidak tahu, soalnya dari Kemenak sendiri yang menaungi ilmu falak Mm-mm. itu belum ada yang membuka lowongan kerja untuk ilmu falak. Tapi karena anak-anak ilmu falak memiliki gelar sarjana hukum, Hukum. jadi bisa masuk di PNS, terus nanti di advokat. Ada juga yang jadi advokat, terus yang lain-lainnya yang di bidang hukum. Oke, berarti kakak bisa nih teman-teman. Dan siapa coba yang buat pertanyaan ini nih? Astronot. Kita sebagai mahasiswa hukum malah menjadi sebagai astronot. Nah, kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Akses agar bisa ikut melihat dalam sesi melihat Rukyatul Hilal di kampus bagaimana, Mas? Oh, untuk kegiatan Rukyatul Hilal itu biasanya teman-teman mungkin seminggu atau hamin 2 hari 3 hari sudah ada pamfletnya. Oh. Nanti teman-teman itu mengisi form, terus besoknya tinggal ikut gitu. Itu terbuka untuk umum kan? Iya, biasanya terbuka untuk umum. Oke. Nah, bagi teman-teman untuk ya mungkin tahun depan lah bisa join untuk melihat aksi Rukyatul Hilal ini. Bisa dibilang aksi nggak Rukyatul Hilal ini? Kegiatan sih. Kegiatan, oke. Lebih soft, nggak aksi. Oke, untuk kegiatan Rukyatul Hilal. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ini media luar yang ikut serta di Rukyatul Hilal kemarin itu diundang atau mengajukan diri? Karena juga saya melihat kayak di bawah itu sudah ada mobil dari Metro TV atau mana itu. Nah, itu memang diundang atau mengajukan diri ingin melihat hasil Rukyatul Hilal? Untuk setiap bulannya biasanya di bulan-bulan besar itu hampir ada, selalu ada. Itu hadir sendiri, nanti minta izin ke kepala lab biasanya, Oke. ke Pak Nopi Sopwan. Oke. Nah, sampean kan ini aku kan ingin tahu terkait prodi ilmu falak. Karena apa? Karena prodi ilmu falak ini memang mempunyai keunikan sendiri, yang dimana ya maka dari itu ada nggak yang bisa diceritakan pada ya prodi ilmu falak ini? Cerita unik sedikit lah, Mas. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen masuk ilmu falak itu betul-betul sangat Sangat asik gitu. Oh. Jadi kita itu mempelajari tentang hukum sosial, tentang hukum, tentang itu juga planet-planet yang lain juga di luar gitu. Waduh. Alam semesta. Bingung nggak? Di samping itu nanti itu ada matkul penunjang kayak algoritma ilmu falak. Itu nanti belajar tentang coding. Nah, itu kan asik ya. Wah, tapi bingung nggak sampean? Ya, yang penting dijalani gitu. Urusan nanti bisa atau tidak kan yang penting kita di sini mau belajar. Nanti bisa paham. Kalau sudah paham nanti diterapkan. Oke. Kalau boleh tahu ya sebagai lulusan sarjana hukum khususnya pada prodi ilmu falak, pekerjaan ada nggak yang cocok untuk prodi ilmu falak ini? Kalau misalkan habis lulus, kan kalau dulu saya sempat kayak bertanya kepada ya lulusan tahun berapa, tahun 21 kalau nggak salah, itu beliau sebagai alumni tidak dipastikan bisa menemukan kerja, maka dari itu beliau melanjutkan S2 di mana, Wali Songo kalau nggak salah itu. Iya. Kalau di UIN kan masih belum ada ya? Kalau di Winsa sendiri belum ada. Adanya cuma ada di Win Wali Songo. Oke.
Oke, untuk kata penutupan ada nggak Mas yang sekiranya teman-teman bisa nikmatin kata-katanya, dan kalau misalkan bisa juga bisa FYP TikTok. Nah, Ya, kalau kata-kata saya sih sudah ada. Saya ada. ada. Oke, siap. Kata-kata hari ini Kang Idris. Nikmati masa mahasiswamu sebelum bertempur dengan keadaan. Pernah apa nih? Oke, tentu mungkin itu saja teman-teman sobat mahasiswa. Dan sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di telinga Anda. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. See you next time. Bye bye.